Nah, itulah jadi keutamaan dari bulan Sya'ban atas bulan yang lain diibaratkan keutamaan Allah kepada nabi-nabinya. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan yang lain itu seperti keutamaan Allah atas sekalian hambanya. Berarti bulan Ramadan itu keutamaannya lebih tinggi lagi. Nah, ibarat keutamaan Allah kepada para hambanya. Nah, itu. Nah, jadi ini udah mulai kita siapkan dari bulan Sya'ban ini untuk nanti maksimalnya di bulan Ramadan itu lebih kita maksimalkan lagi. Nah, sebagaimana Allah berfirman, wa yahtaru makana lahumul khiyara, yang artinya wa yahtaru, dan Allah memilih, makana lahumul khiyara, dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Karena Nabi SAW berpuasa sepanjang bulan Sya'ban dan beliau bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahri. Yarfa'ullaha, Allah mengangkat amal ya, al ibadi, hamba-hambanya, kullaha, semuanya, fi hadzal syahri, pada bulan ini. Nah, jadi salah satu keutamaannya Allah mengangkat amal hamba-hambanya seluruhnya pada bulan ini, artinya pada bulan Sya'ban. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini itu amal kita akan diangkat oleh Allah. Nah, jika amal kita akan diangkat oleh Allah, maka harus ada yang kita siapkan, karena ibaratnya ini amal kita ini mau diangkat. Nilainya ibaratnya yang sudah kita kerjakan, amal-amalnya ini akan diangkat. Nah, kalau amal kita baik, ya jadi sampai sana, nah, sampai Allah sana, ya, maka ya akan baik. Nah, jangan sampai yang diangkat malah justru tidak ada amal baiknya. Nah, itu. Nah, maka salah satu keutamaan di bulan Sya'ban ini, amal-amal kita ini akan diangkat oleh Allah. Maka persiapkanlah amal terbaik kita. Nah, agar ketika Allah mengangkat amal kita ini, amal terbaik yang kita lakukan. Nah, itu. Dan beliau bersabda yang artinya, tahukah kamu mengapa bulan ini dinamakan Sya'ban? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjelaskan, karena pada bulan ini satu kebaikan akan bercabang-cabang, yatasya'abu, bercabang-cabang, atau yatasya'abu, menjadi banyak. Nah, jadi pada bulan Sya'ban ini satu kebaikan akan bercabang-cabang menjadi banyak. Nah, keutamaannya itu akan menjadi banyak. Ya, artinya apa? Dia berlipat ganda. Ya. Imam Muslim rahimahullah telah mengemukakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'ata wa tis'ina wa anzala fil ardi khus'aw wahidah." Ja'alallahu, Allah telah membagi ar-rahmata, rahmat, mi'ata juz'in, menjadi 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'ata, yang 99 bagian dia tahan, bagian dia tahan di sisinya. Wa tis'ina wa anzala fil ard, wa tis'ina, sedang yang satu bagian dia turunkan ke bumi, ya, fil ard juz'an wahidan, dia turunkan ke bumi dari yang satu bagian itulah kemudian seluruh makhluk saling mengasihi. Famin dalika tatarahamul khalaiku hatta tarfa'at dabbatu hafaraha an waladiha khasyata ayyusibahu dharab. Ya. Jadi Allah Ta'ala membagi rahmat itu menjadi 100 bagian. Yang 99 bagian dia tahan di sisinya, sedang yang satu bagian diturunkan ke bumi, dan yang satu bagian itulah kemudian seluruh makhluk saling mengasihi. Maksudnya gimana?
Jadi maksudnya ya, ada lebih banyak rahmat atau kasih sayang Allah. Nah, jadi kasih sayang Allah ini jumlahnya atau yang terbanyak itu di akhirat nanti. Terbanyaknya itu kasih sayang Allah, rahmat Allah, terbanyaknya di akhirat nanti. Sedangkan yang ada di dunia ini, di bumi ini hanya satu, rahmatnya itu, kasih sayang Allah itu hanya satu, dan dari satu itulah dibagi-bagi ke seluruh makhluk yang ada di bumi. Nah, itu saja sudah luar biasa, antara satu dan yang lain saling kasih mengasihi. Sementara yang 99 nanti akan diberikan di akhirat nanti. Nah, itu kan dari 100 bagian tadi, yang 99 bagian ditahan di sisinya. Nah, itu jadi di akhirat nanti itu pasti akan diberikan. Nah, itulah kenapa jadi ketika seseorang nanti masuk surga bukanlah karena amalnya, yaitu karena ridha Allah, karena kasih sayang Allah atau rahmat Allah ini. Nah, itu jadi di akhirat nanti akan dikasihi itu tadi, yaitu diberikan rahmatnya. Nah, di sana itu yang lebih banyak, yaitu 99 ketimbang di bumi. Lebih banyak kasih sayang Allah nanti di akhirat. Nah, itu jadi kita juga memaksimalkan ya untuk akhirat juga. Jangan dari yang satu tadi kemudian kita merasa bahwa di dunia ini akan selamanya, itu tidak. Nah, itu. Jadi rahmat Allah itu yang terbanyak insya Allah nanti di akhirat, itu nanti akan diberikan. Dan di dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, wa akhara tis'atan wa tis'ina yarhamullahu ta'ala biha ibadahu yaumal qiyamah. Wa akhara tis'atan, dan Allah menangguhkan yang 99, ya, tis'atan wa tis'ina yarhamullahu ta'ala biha, yang dengannya Allah Ta'ala akan merahmati hamba-hambanya. Ibadahu yaumal qiyamah, akan merahmati hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Nah, jadi ya, Allah itu menangguhkan atau menahan yang 99 yang dengannya Allah Ta'ala akan merahmati hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu artinya yang rahmat Allah itu lebih banyak. Jadi akan lebih banyak lagi pertolongan nanti ketika di akhirat. Ibaratnya banyak orang yang tidak layak nanti untuk masuk surga itu banyak. Tapi di situ Allah merahmati, Allah memberikan kasih sayangnya. Nah, dari situ akan diampuni, istilahnya diampuni kemudian diangkat oleh Allah. Nah, itu. Jadi karena rahmat Allah itulah. Dan nanti di akhirat itu sehingga orang-orang istilahnya mendapatkan nikmat di akhirat atau di surga. Nah, itu. Jadi kalau mengandalkan amal kita untuk masuk surga atau ke akhirat nanti hanya mengandalkan amal kita, ya tidak akan bisa, tidak akan cukup. Karena seberapa sih amal kita kan gitu. Ibaratnya kita beramal aja, kita sedekah kadang belum ikhlas gitu kan. Kita sholat juga belum ikhlas. Nah, itu. Belum baru-baru khusyuk, ikhlas aja belum, nah, gitu kan. Nah, terus kemudian kita ngaji masih banyak yang istilahnya terasa berat gitu kan. Mau meninggalkan kerjaan di rumah masih ada banyak kerjaan gitu kan. Mana padinya belum dipanen gitu. Nah, jadi pada ini yang 99 nanti akan diberikan di akhirat. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Maka bangkitlah, salatlah dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit." Jadi di bulan Sya'ban kita nanti ada itu pertengahan, itu namanya nisfu Sya'ban. Nah, jadi kalau ada istilah ada nisfu Sya'ban, acara apa nisfu Sya'ban? Nah, nisfu itu artinya setengah, separuh. Nah, maka nisfu Sya'ban itu artinya pertengahan bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini nanti
Ada keutamaan di nisfu Sya'ban itu nanti, atau pertengahan bulan Sya'ban itu nanti ada keutamaan yang luar biasa. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka." Artinya apa? Pintu-pintu langit ini merupakan pintu-pintu taubat, pintu-pintu rahmat. Segala kebaikan ini sedang dibuka oleh Allah di pertengahan bulan Sya'ban. Maka maksimalkan nanti di nisfu Sya'ban itu kita perbanyak ibadah kita, yaitu dari di sini mendirikan sholat malam atau qiyamul lail. Apa yang bisa dilakukan di qiyamul lail itu, misalkan sholat malam, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita sholawat dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan. Nah itu, maka di bulan Sya'ban itu ada di pertengahan, itu namanya nanti nisfu Sya'ban, yang keutamaannya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat itu dibuka. Nah, kemudian di situ malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Maka bangkitlah, sholatlah dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit." Artinya sholatlah, sholat Allahu Akbar. Ya. Setelah sholat, zikir, kita banyak-banyak berdoa. Nah, di situ. Aku bertanya, "Wahai Jibril, malam apakah ini?" Kata Rasulullah. Jibril menjawab, "Malam ini dibukakan 300 pintu rahmat. Lalu Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang tidak mensekutukan sesuatu dengan Allah." Nah, jadi Allah ini di nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban itu Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang tidak mensekutukan Allah atau yang menduakan Allah. Nah, Allah mengampuni kepada orang intinya yang tidak mensekutukan Allah. Selain tukang sihir. Nah, tukang sihir ini orang termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Karena sihir ini ilmunya dia ini melalui bantuan daripada makhluk seperti yang lain, seperti iblis, setan, jin. Nah, ini sihir. Nah, maka jangan heran sihir pun ya juga ada yang dipelajari juga sihir, sehingga bisa merubah sesuatu, bisa menerbangkan sesuatu yang intinya bukan pesawat gitu kan. Nah, atau bisa menghilangkan sesuatu yang tidak wajar. Nah, jadi sihir ini termasuk yang menyekutukan Allah atau dikatakan syirik. Nah, itu. Atau dukun. Ya, tahu dukun ya, Bu ya? Ya, ada mbah dukun. Nah, jadi dukun yang seperti apa yang dikatakan di sini adalah dukun yang menyekutukan Allah, artinya dia ini minta pertolongannya bukan kepada Allah tapi ke selain Allah. Itu kan. Nah, dukun pakai segelas air putih. Nah, air putihnya tidak masalah. Pakai bunga, pakai keris, nanti kerisnya bisa berdiri. Oh, kerisnya bisa berdiri. Nah, padahal berdirinya ya ada itunya, magnetnya, taruh dia berdiri. Nah, kemudian tapi yang diminta bukan kepada Allah. Nah, kemudian membaca mantra-mantranya. Nah, baca mantranya, kata dukunnya sun amatak ajiku sejarah goyang. Nah, gitu kan. Itu mantra jalan goyang. Jadi ketika meminta sesuatu kepada selain Allah, nah itu dikatakan menyekutukan Allah ataupun syirik, yang melakukan dikatakan musyrik. Nah, itu dukun. Ini termasuk orang yang tidak akan diampuni dosanya, ya terutama di bulan nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban ini. Nah, terutama di keutamaan nanti di nisfu Sya'ban. Kemudian atau orang pendendam. Nah, ini orang yang suka pendendam. Nah, ini juga tidak diampuni dosanya. Nah, kalau kita suka dendam sama orang, oh tengok aja besok ya. Kadang-kadang kita kan suka gitu. Belum tahu aku, nah, tengok aja besok. Nah, itu kan wah, dendam. Nah, jadi istilahnya perselisihan nanti tidak akan ada akhirnya, tidak akan ada ujungnya jika di dalam diri setiap orang itu ada dendam. Nah, tidak ada habisnya. Ya, kayak zaman dulu
kerajaan-kerajaan itu sampai turun-temurun sampai 7 turunan, dendamnya itu sampai terus dari Ken Arok sampai ke anaknya lagi. Nah, itu kan sampai ke raja yang Singosari, terus sampai ke bawah terus nih dari 7 turunan itu. Tidak putus-putus. Nah, itu yang sejarah. Nah, itu. Ya, pokoknya pada intinya dendam itu tidak baik. Nah, jadi di sini termasuk yang tidak diampuni dosanya adalah pendendam. Atau orang yang kecanduan minuman keras, khamr atau minuman keras. Jadi kalau orang kecanduan minuman keras, dia hobinya nyekek. Iya, nyekek, yang dicekek itu botol. Nah, hobinya nyekek botol. Nah, minuman keras, nah ini termasuk orang yang di sini tidak termasuk yang diampuni dosanya di bulan Sya'ban ini. Ya. Dia yang suka mabukan. Jadi dari minuman keras itu efeknya itu luar biasa, bisa kemana-mana. Jadi kan ada kisah itu kan, Barseso ini seorang wali, bukan hanya sekedar ulama tapi waliullah. Itu Barseso punya muridnya 40.000 murid. Ini Barseso saking pinternya punya murid 40.000 murid. Mungkin sampai saat ini belum ada yang menyamai Barseso ini. Santrinya 40.000, bisa terbang semua. Ya. Tapi di situ suatu ketika beliau ini di dalam situasi atau kondisi tertentu, di situ ada dihadapkan dengan pilihan. Ya. Disuruh pilih minuman keras, pilih wanita, atau pilih membunuh. Beliau mikir, ya, pilih wanita, ini zina. Pilih menghabisi anak kecil, berarti di situ dia membunuh. Dia pilih minum khamr. Nah, dia pilih minum khamr, minum minuman keras. Nah, itu dipilihnya. Kemudian Barseso mabuk, habis minum dia mabuk. Setelah mabuk, hilang akal sehatnya, melihat perempuan cantik. Nah, kemudian dizinanya. Nah, tuh. Setelah dizina, ketahuan oleh anak kecil. Dilihatnya, ini anak kecil, ini bisa membocorkan rahasia. Kemudian anak kecilnya itu tadi dibunuh. Nah, 3 dosa sekaligus dikerjakan dalam satu waktu itu. Barseso minum minuman keras, berzina, kemudian membunuh, langsung dikerjakan semua. Gara-gara apa? Karena yang dipilih adalah khamr tadi, minuman keras tadi. Ketika diminum, hilang akal sehatnya, dia berzina, kemudian dia bunuh orang. 3-tiganya dia kerjakan. Nah, itu. Sebetulnya itu belum tobat itu masih bisa sebetulnya. Ketika itu Barseso kemudian ditangkap, kemudian istilahnya diikat, mau dibakar. Nah, di situ dia sebetulnya masih bisa tobat, tapi setan masih menggodanya. Nah, ini loh hebatnya setan. Tidak akan putus asa dia menggoda manusia. Dia mau digoda. Sebetulnya tobat itu bisa, tapi setan terus menggoda. Barseso, kamu anggukkan kepalamu, kemudian istilahnya dia menganggukkan kepala ini menjadi sebagai sebuah isyarat bahwasanya kalau dia mengangguk, dia artinya nurut sama iblis, kemudian nanti akan ditolong, kata iblisnya begitu. Nah, istilahnya kan pertama diminta sujud sebetulnya, sujudlah kepadaku, kata iblis. Tidak maunya sama Allah gitu kan. Nah, kalau kamu mau sujud sama aku, kata iblis, nanti aku bebaskan kamu. Nah, Barsesonya pertamanya tidak bisa. Gimana aku mau sujud sama kamu sementara tanganku masih diikat? Nah, anggukkan kepalamu sebagai tanda bahwa kamu bersujud kepadaku, kata iblis. Nah, itu. Nanti kata iblis, kalau kamu sudah itu nanti aku bebaskan. Nah, kata si iblis tadi, dari tadi menggoda suruh minum, suruh zina, suruh bunuh orang, sekarang suruh menduakan Allah. Nah, itu loh. Atau istilahnya
menyekutukan Allah. Akhirnya si Barseso tadi menganggukkan kepalanya sebagai isyarat dia telah bersujud kepada iblis. Nah, dari situ iblis itu bukanlah membebaskan, enggak. Ternyata itu semua itu hanya godaan. Ya, hanya godaan. Iblis lari. Setelah itu iblis lari. Kenapa? Nah, karena dia tahu bahwa apa istilahnya Barseso ini tidak akan selamat. Nah itu istilahnya kalau dia istilahnya ini orang ini sudah memang nasnya terjerumus ke neraka, iblis akan lari. Istilahnya kata iblis kan ibaratnya saya aja sudah dinas masuk neraka, ibaratnya masa ia mau ditambah lagi, tambah berat lagi nanti hukumannya, ditambah hukuman sama si itu tadi. Nah, jadi pada intinya tidak ada pertolongan dari setan, dari iblis itu tidak ada. Mereka itu hanya ingin menjerumuskan manusia. Jadi pada intinya sesuatu yang kelihatannya itu wah enak gitu kan, tapi yang dilarang agama itu iblis kan terus menghasut gitu kan. Entah itu arak, entah itu berzina dan lain sebagainya, itu terus menghasut. Itu kayaknya enak gitu kan, kayaknya enak. Tapi ketika dikerjakan oleh manusia, iblis akan lari. Setelah itu dia akan lari, maksudnya dia takut juga diazab sama Allah, itu takut, iblisnya takut. Nah itu. Nah, jadi tidak ada istilahnya itu enak, nanti diminum bisa seger, istilahnya bisa sehat, bisa kuat. Kemudian nanti setelah itu minum, kemudian nanti wah sholatnya bisa semangat, ya tidak bakalan seperti itu. Nah, itu. Nah jadi ini kalau yang minum minuman keras atau minum khamar. Nah ini bahaya. Termasuk di sini di bulan Sya'ban itu yang tidak diampuni adalah orang yang kecanduan minuman keras. Kemudian orang yang terus-terusan berzina, berzina. Nah, zina itu kan ada zina muhson, zina ghairu muhson. Kalau zina muhson ini zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ini zina muhson. Nah, ini hukumannya dirajam, dilempar batu sampai mati. Ini zina muhson. Ini hukumannya kalau secara fikih seperti itu. Kalau ghairu muhson dia hukumannya dicambuk. Ini bagi orang yang belum menikah. Belum menikah dia zina, maka dia hukumannya dicambuk kemudian diasingkan. Ya, diasingkan. Artinya disuruh pergi dari kampung itu. Nah, kalau hukum ini ditegakkan, hukum Islam ditegakkan, insya Allah benar-benar aman gitu kan. Nyuri ketahuan tangan dipotong. Nah, ini maka tidak akan ada pencuri kalau memang ditegakkan gitu. Nah, ini ya. Nah, jadi termasuk orang yang berzina atau orang yang suka makan harta riba. Harta riba, ya, yang apa? Sesuatu yang bisa berkembang. Kasih pinjam, nanti mengembalikannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, kemudian berkembang. Nah, itu riba. Atau orang yang mendurhaka kepada ibu bapaknya, yang tidak birrul walidain, uququl walidain. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, termasuk yang tidak diampuni di bulan Sya'ban itu. Nah, jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Udahlah istilahnya kita katakan kita ini ahli sujud, ahli ibadah, kita baik, rajin sedekah, tapi sama orang tua kita durhaka, ya tidak akan bisa. Nah, istilahnya itu tidak akan bisa di situ mendapat rahmat Allah, tidak akan bisa. Sama istri rajin ngaji, ya, rajin ngaji, rajin sholat, rajin apalah istilahnya agamanya pinter gitu kan. Tapi durhaka sama suami sama, tidak akan dapat rahmat dari Allah. Nah, jadi anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nah, jadi ini yang luar biasa. Jadi tidak bisa di situ anak ini tanpa ridho dari orang tuanya tidak akan dapat ridho Allah. Ridho Allah wabi ridho walidain. Ya, ya ridho Allah itu ya tergantung juga ridhonya kedua orang tuanya. Nah, jadi setiap kita pasti punya orang tua kan, tidak mungkin kan kita tidak punya orang tua kan gitu. Nah itu, yang namanya orang tua, ya kita kan tahu sendiri. Nah, kita ibu-ibu juga sebagai orang tua juga pasti juga punya orang tua juga. Nah, pasti merasakan bagaimana sih pengorbanan orang tua kepada anaknya. Nah istilahnya gitu kan. Jadi orang tua yang diharapkan ketika anak lahir adalah apa? Hidupnya anak. Tapi
Betapa banyak anak ini merawat orang tua yang diharapkan apa? Matinya orang tua yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi kalau yang orang tua bayi lahir, anaknya lahir, yang diharapkan ini hidupnya anak, hidupnya agar baik gitu kan. Tapi ketika anaknya sudah dewasa, dia giliran yang merawat orang tua, yang dinantikan anaknya apa? Matinya orang tua. Tidak mati-mati ini orang gitu kan. Kapan matinya gitu kan. Nah, itu kalau yang durhaka seperti itu. Nah, maka jangan sampai di situ kita punya orang tua berharap yang seperti itu. Nah, itu kan orang tua kan tidak mati-mati gitu kan. Mana kerampak gitu kan. Nah, ya tidak boleh. Maksud siapapun, orang tua tetap tidak boleh didurhakai. Nah, seperti itu. Nah, jadi ibarat kasih sayang itu tidak akan terbayarkan. Ibarat orang tua ini mata, anaknya ini anggota tubuh. Nah, jadi kalau anggota tubuh itu terluka, misalkan tangannya terluka, kaki terluka, jatuh gitu kan. Ini mata ikut nangis. Ketika kakinya sakit, tangannya sakit, mata ini orang tua. Nah, ibarat orang tua ini mata, ikut nangis. Apapun yang dirasakan anggota tubuh, apapun yang dirasakan anak-anaknya, orang tua pasti merasakan penderitaannya. Tapi sebaliknya, ketika mata ini atau orang tua ini sakit, matanya kena pasir, matanya kena debu, perih gitu kan, mana ada anggota tubuh yang nangis? Tidak ada. Jadi yang nangis itu mata. Nah, itulah. Jadi ibaratnya gitu. Jadi banyak orang tua menderita, anaknya ya biasa aja. Tapi ketika anak menderita, orang tidak ada di situ orang tua yang biasa. Orang tua pasti merasakan sakit yang dirasakan oleh anak-anaknya. Jadi termasuk yang tidak akan diampuni di bulan Sya'ban atau di nisfu Sya'bannya itu nanti adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Atau tukang mengadu domba, orang yang suka ngadu domba, ini termasuk orang yang tidak diampuni dosanya. Ya, ketika di bulan Sya'ban ini, nah, orang yang mengadu domba, ya. Jadi antara satu dengan yang satunya diadu, ya, biar kelahi. Atau orang yang memutuskan tali silaturahmi, ya, tali silaturahim atau tali silaturahmi. Nah, ini. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahmi sama kakaknya, sama adiknya, gitu kan, sama saudaranya, ibaratnya udahlah, aku tidak peduli lagi, istilahnya gitu kan. Sama kamu aku tidak peduli lagi. Yang penting hidupku ya hidupku, hidupmu hidupmu, gitu kan. Nah, seolah-olah memutus silaturahmi. Nah, ini yang tidak diampuni dosanya. Nah, maka jangan sampai kita punya saudara, kemudian kita putuskan silaturahmi, itu jangan sampai. Nah, kita yang bukan saudara saja, bagaimana caranya untuk menyambung silaturahmi, apalagi yang sudah saudara, jangan sampai terputus silaturahminya. Terkadang yang sering terjadi, orang lain menjadi saudara, saudara sendiri menjadi orang lain. Nah, pada intinya bagaimana caranya saudara tetap saudara, orang lain kita sambung untuk jadi saudara. Nah, begitu. Jadi silaturahmi terus itu kita sambung, yang udah nyambung jangan sampai putus. Nah, itu kan. Ya. Itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga gampang, putusnya itu gampang. Nyambungnya yang susah memang. Kita menyambung silaturahmi itu susah. Nah, saya orang baru di Manggala, belum banyak yang kenal gitu kan. Lama bagaimana caranya harus nyambung ini. Nah, dari kenal tadi bagaimana agar nyambung silaturahminya gitu kan. Ketika sudah nyambung bagaimana untuk menjaganya. Nah, gitu. Ketika sudah disambung harus dijaga. Nah, jangan sampai terputus. Nah, kadang ya hal-hal sepele bisa memutuskan silaturahmi, itu bisa. Ya. Contohnya lah istilahnya gini kan. Udah bagus-bagus berteman itu kan. Yang satunya kemarin milihnya nomor 1, satunya lagi milihnya nomor 2, yang satunya lagi milihnya nomor 3. Ditanya nomor berapa? Aku sih nomor 3. Nomor 3 aku nggak suka, atau nomor 1 sukanya gitu kan. Katanya nomor 2 itu dua-duanya enggak bagus, nomor aku yang nomor 2 yang bagus gitu kan. Nah, 1, 2, 3 akhirnya enggak akur gitu kan, saling ngotot gitu kan. Yang bagus ini, yang bagus ini, yang bagus ini. Nah, akhirnya putuslah silaturahmi. Nah, karena disebabkan hal-hal yang sepele tadi. Ya itulah, karena kalau tidak dijaga maka akan gampang putusnya. Nah, ketika sudah putus maka hati-hati, termasuk yang tidak diampuni dosanya. Nah, ini. Sesungguhnya mereka itu tidak mendapatkan ampunan kecuali apabila mereka mau bertaubat dan meninggalkan
perilakunya yang buruk itu. Nah, jadi akan diampuni ketika bertaubat. Nah, baik, ada pertanyaan Bu, silahkan. Yang mungkin ada yang